Jumpa lagi sama saya dari Survei Bumi ya. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan alat geolistrik yang sangat canggih, keluaran terbaru. Di sini SURVE, SURVE itu dari survei, I-nya itu Earth, jadi Survei Bumi. SURVE 180 ZV. Nah, ini 180 itu untuk kedalaman air. Jadi dia berhasil mendetek air itu sampai 180 meter dengan alat yang kecil ini. Nah, tipe kali ini adalah tipe yang multi channel. Jadi dengan tipe multi channel ini dia langsung mengukur dalam satu lintasan itu dengan banyak elektroda. Jadi sekali pencet tombol langsung keluar hasilnya gitu ya, sampai ke 180 meter. Tipe lainnya itu ada sampai ke 1000 bahkan ke 3000 juga sudah ada. Dan elektrodanya yang saat ini adalah yang 12 channel. Nah, 12 channel kemudian bisa ditambahkan jadi 24, kemudian 36 sampai ke 48 channel ya. Nah, untuk alatnya ini yang pertama ada dua box. Yang pertama dari mainframe-nya yang didapat adalah box ini ya. Box, kemudian USB, chargeran, ini chargeran, kemudian ada kabelnya, elektrodanya. Gitu. Nah, untuk kabelnya dia ada 12 channel nih. Kemudian ada elektrodanya. Elektroda. Kemudian ini ada pengait. Kemudian ada palu. Kemudian ada konektor. Jadi kalau mau nambah channelnya ini bisa sampai ke 48 channel. Nah, ini colokan untuk nambah channel ya. Jadi bisa digabung ke tambahan kabelnya lagi gitu. Oke, itu kelengkapan alatnya yang didapat, dan nanti kita coba untuk melakukan pengukuran gitu ya. Pengukuran sebenarnya cara kerja dari alat ini sama dengan model yang lain. Cuman untuk yang multi channel ini dia lebih lebih efisien karena langsung satu lintasan tuh langsung sekali pencet tombol aja tanpa harus pindah-pindah titik ya dengan yang single channel. Kemudian yang menarik adalah dari kabel ini nih. Jadi dia di sini sudah ada chip, smart chip yang mampu membaca dan mengirimkan sinyal listrik ke dalam tanah. Gitu. Jadi dengan ini kebutuhan daya untuk menembak sinyal itu jadi semakin efisien, dan kemampuan dia untuk menangkap sinyal juga semakin efisien. Nah, prinsip kerjanya adalah ketika alat ini memberi perintah nih dari ada akinya ya di dalam, kemudian menyalurkan listrik ke kabel ini, kemudian kabel ini terus sampai ke bawah tanah ya dengan elektroda ini. Jadi si alat ini memetakan kondisi bawah tanah, mana lapisan yang mengantarkan listrik dengan baik, mana yang tidak gitu. Ketika dia ketika dia bisa membedakan lapisan-lapisan bumi di bawah tanah dengan medan listrik yang dihantarkan ke dalam tanah, maka alat ini kemudian menginterpretasikan bahwa dengan sifat-sifat fisika tersebut, misalkan air ya, air itu kan penghantar listrik yang sangat baik. Jadi
ketika menghantarkan listriknya bagus, maka itu juga dianggap sebagai air gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga dalam hal yang lain yang lebih luas, misalkan ke emas, kemudian ke logam lainnya, itu juga kan bisa dideteksi dengan sifat pengantaran listriknya. Nah, alat ini mencoba untuk menginterpretasikan kondisi di bawah tanah dengan sifat air. Gitu. Oke, kita coba lakukan pengukuran dan bagaimana hasilnya. Oke. Kita tusukkan elektrodanya ke atas, ke bawah permukaan. Oke, kemudian kita tempelkan elektroda dengan kabel ini ya. Oke, setelah ditusuk elektrodanya, kita tempelkan kabelnya dengan ini. Nah, pastikan besi putihnya ini, besinya di sini tertempel di sini. Nah, ini ada pengaitnya. Ini satu lintasan ada 12 elektroda.
Nah, channelnya ini bisa diperbanyak hingga ke 48. Jadi ini ada 12. Nah, bisa ditambah jadi 48. Setelah semua elektroda terhubung ya, ini ada 12 channel. Ada 12 channel. Dan ini setiap jarak elektroda itu rekomendasinya sampai 3 meter ya maksimal gitu. Karena kabelnya juga panjangnya 3 meter. Nah, tapi kalau misalkan lahannya sempit, ini saya pakai yang setengah meter aja nih, jarak antara elektrodanya gitu. Nah, setelah semuanya terhubung, kita nyalakan alatnya ini. Nah, kemudian nanti uh, kabelnya ini kan ada ujungnya nih, pengaitnya ke mainframe, dan ini ada di sini ya. Jadi masukkan aja nih. Nah, ini sudah connect. Kemudian new measurement, kita pakai tes aja. Oke. Nah, ini langsung ada 10 channel ya tuh. Jadi dia otomatis ketika elektrodanya ada apa namanya? Yang multi channel, ini ada 10 channel, maksudnya karena nilai di elektroda yang pertama dan terakhir itu tidak kita anggap. Jadi dia mulai ngukurnya di elektroda yang kedua. Jadi yang pertama ini nggak dihitung nanti di hasilnya. Jadi mulainya dari elektroda yang kedua. Dan begitu juga yang di akhir, yang di sana nah. Nah, itu juga nggak dihitungnya. Nah, setelah itu kita langsung klik confirm. Nah, ini langsung klik measure. Udah terukur lagi ya. Nah, terus kita confirm. Draw. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi setelah terkumpul semuanya, ini langsung di draw. Line graph. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang ini adalah kedalaman sampai 180 meter. Nah, ini jenisnya tadi seperti saya sudah bilang ada yang sampai 1000 meter juga ada. Kemudian ini adalah titik-titiknya gitu. Nah, ini adalah nilai resitivitas relatifnya. Jadi semakin rendah dia semakin bagus mengantarkan listrik gitu ya. Nah, ini kan ada 0, 1 sampai 10 ya. Nah, 0 itu adalah kalau di sini ini kan ada 12 channel. Ada 12 channel. Nah, 0 itu adalah titik elektroda yang kedua. Nah, dari sini nih. Jadi bukan yang ini ya. Bukan yang pertama, tapi yang kedua. Ingat, bukan yang pertama, tapi yang kedua. Ini adalah titik nolnya. Kemudian 1, 2, dan seterusnya sampai ke 10 ya. Gitu. Oke. Itu saja. Ini sebenarnya bisa pakai 3D juga nih. Nah, ini 3D. Itu 3D ya. Ini sebenarnya bisa
Ini karena nilainya tadi jarak antar elektrodanya di setting 1 gitu. Jadi dia terlalu padat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah jadi eh, parameter konfigurasi ini ada berbagai macam ya untuk alat ini untuk mencari air. Jadi ada 0, 1, 2 dan 0, 1 dan 2 untuk air ya. Jadi 0 itu untuk default di semua dataran, 1 itu untuk dataran rendah, 2 itu untuk dataran tinggi atau pegunungan. Nah, karena saya di 1, kemudian di save, nah baru lihat lagi foldernya nih. Nah, ini dilihat nanti hasilnya jadi per lapisan karena memang secara kontur lapisan di daerah-daerah apa namanya di daerah dataran rendah dia si program ini bacanya per lapisan. Jadi ada lapisan atas, bawah, dan bawah lagi. Itu dilihatnya per lapisannya. Kalau yang 0 tadi dia melihat nilai resitivitasnya dari perbedaan yang tertinggi dan terendah. Makanya bisa dilihat ya tadi ya. Itu perbedaannya cukup signifikan. Nah, saya itu pakainya yang 0 terlebih dahulu, kemudian 1 dan 2 tergantung kondisi aja. 1 dan 2 itu untuk tambahan analisis aja sih. Gitu. Nah, ini bisa juga dipindahkan ke HP ya datanya. Nah, ini kan ada tanda apa namanya? Tanda bintang tanda awan itu diklik aja sampai dia sampai dia checklist nih awannya. Tanda awannya gitu. Nah, ini tergantung dari apa namanya? Internetnya gitu. Jadi yang pertama kita buat apa namanya kita konekkan dengan internet yang ada ya pakai wifi gitu. Oke, sampai sini share